Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trito Wicaksono Aji dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan membacakan resumen, yaitu tentang tradisi intelektual Islam, rekonfigurasi sumber otoritas agama, karya dari Mun'im Syiri. Dari buku ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama yaitu memperdebatkan otoritas Al-Quran. Bagian kedua menyoal otentitas hadis. Bagian terakhir yaitu membongkar argumen kejumudan syariat. Masuk ke bagian pertama yaitu memperdebatkan otoritas Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran sebagai korpus terbuka. Al-Quran menempati posisi penting dalam pemahaman dan kehidupan kaum muslim. Sedemikian sentralnya posisi Al-Quran sehingga kaum muslim merasa cepat tersinggung manakala kitab suci ini digugat atau dipersoalkan. Respon yang menumpuk terhadap pemikiran sarjana-sarjana barat yang kerap disebut orientalis melebihi karya orientalis itu sendiri. Fenomena ini dapat dijelaskan diantaranya dengan melihat masifnya ortodoksi dalam pemahaman umat Islam mengenai Al-Quran. Dalam teori ortodoks tradisional disebutkan bahwa Nabi dengan lafaz dan maknanya dari Allah. Nabi sendiri tidak punya peran kecuali bagaimana penerima. Teori ortodoks yang telah menjadi dogma ini menyebutkan Al-Quran bukan hanya firman Allah, melainkan juga tidak diciptakan, berasal dari keabdian ilmu. Al-Quran adalah sempurna dalam dirinya sendiri karena Allah menjamin akan menjaganya. Al-Qaun mengidentifikasi dua konsekuensi dari penggiringan Al-Quran sebagai korpus tertutup ini. Pertama, semua pendekatan dan metode analisis dibatasi sehingga tidak bisa melampaui pagar dogmatik. Dan kedua, tafsir-tafsir yang dianggap memiliki otoritas dalam tradisi keislaman adalah korpus tafsir ortodoks. Akibatnya, proses penafsiran Al-Quran itu pun diperketat dengan sejumlah kualifikasi dan akhirnya menjadi sangat terbatas. Banyak pertanyaan krusial tentang Al-Quran ditutup. Bagaimana watak firman Allah? Bagaimana ia menjelma dalam konteks historis tertentu? Apakah ada keterlibatan Nabi dalam teks Al-Quran? Kalangan Islam ortodoks cenderung menganggap pertanyaan semacam ini sudah ditutup. Namun demikian, belakangan muncul suara-suara non-konvensional yang mencoba menggugah pemahaman ortodoks di atas dengan mengedepankan cara pandang berbeda. Gugatan terhadap otoritas masa lalu ini mulai mendapat sambutan hangat seiring dengan munculnya kesadaran umat untuk bangkit dari keterpakuan tekstual yang menjerat kesadaran umat untuk bangkit dan keterpakuan seksual yang menjerat kaum muslim selama sekian abad dan menyebabkan kejemudan dan kebutuhan intelektual dan moral. Kelompok sarjana progresif ini mengajukan metode pembacaan baru terhadap teks yang dimulai dengan melihat Al-Quran sebagai teks terbuka. Al-Quran sebagai teks. Persoalan tekstualitas Al-Quran secara langsung terkait dengan persoalan lain yang banyak menyita perhatian dan bahkan
memunculkan pergolakan inkuisisi di kalangan ulama terdahulu. Apakah Al-Quran merupakan kalam Allah yang internal dan tidak diciptakan, atau kalam Allah yang diletakkan ke dalam bahasa manusia dan karena diciptakan? Perdebatan ini dapat dilacak ke belakang hingga abad ke-2 atau ke-8 ketika mereka yang meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah yang tidak diciptakan berhadapan dengan mereka yang meyakini Al-Quran sebagai perintah yang diciptakan sebagai makhluk ciptaan lainnya selain Tuhan sendiri. Sebenarnya pandangan ini sepakat dengan pemahaman Mu'tazilah bahwa materi Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab sebagai kalam yang diciptakan. Namun sementara Mu'tazilah melangkah lebih jauh dengan meniscayakan keterlibatan akal dalam firman-Nya yang ada sekarang. Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran menyerupai kalam ilahi yang eternal dan tidak diciptakan, dan karena itu harus dipahami secara liberal dalam maknanya yang tampak tidak diperbolehkan memahaminya dengan cara lain. Mu'tazilah tidak pernah lagi memperoleh status seperti di bawah pemerintah Ma'mun sejak abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, sebagian karena alasan politik yang sama sekali tak terkait dengan keunggulan intelektual. Pandangan-pandangan Asy'ariyah muncul sebagai ortodoksi dalam lingkungan kaum internal Sunni. Di antara sejumlah pemikiran Muslim kontemporer, Abu Zaid tergolong paling aktif dalam mengelaborasikan isu keterciptaan Al-Quran. Ia berargumen, sekali diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran memasuki sejarah manusia dalam menjadi teks seperti teks lainnya. Klaim inilah yang dijadikan dalih oleh kelompok konservatif di Mesir untuk memecah hijaukan Abu Zaid dan menuntut perceraian dari istrinya karena mereka menuduh Abu Zaid telah murtad keluar dari Islam. Para penuduh dalam kasus ini mengutip pernyataan Abu Zaid dari bukunya Naqd al-Kitab al-Dini, teks dari saat ia diturunkan kepada Nabi. Berdasarkan kutipan di atas, ulama konservatif menuduh Abu Zaid telah menolak kesucian Al-Quran dan menganggapnya sebagai teks manusia. Realitas histori di mana Al-Quran terlibat dalam alur pikiran Abu Zaid dapat kita jelaskan dengan menggunakan sosiologi realis, bahwa dalam ruang kontestasi ideologi berbagai kepentingan yang otonom, individu, kelompok, kelas, saling bersaing antara satu dengan lainnya untuk tujuan politik dan ekonomi jangka pendek. Al-Quran sebagai konteks. Jika Abu Zaid memahami Al-Quran sebagai teks dan mengembangkan teori dan metode tertentu untuk menafsirkannya, maka Muhammad Syahrul, pemikir asal Suriah, memosisikan Al-Quran sebagai konteks Al-Quran dan bersikap kritis terhadap tradisi fikih yang dianggapnya telah mendistori risalah Islam. Pendekatan Syahrul mengandung gugatan eksistensial Islam. Pendekatan Syahrul mengandung gugatan eksistensial terhadap otoritas masa lalu, karena ia gamblang menyuruhkan agar pembaca Al-Quran menyingkirkan tradisi takfir klasik dan mendekati teks Al-Quran dalam konteks di mana dan kapan ia hidup. Menurut Syahrul, banyak kalangan menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya hanya basa-basi belaka. Mereka masih kembali kepada Al-Quran, namun dengan pembacaan masa lalu, bukan pembacaan masa kini. Muncul dua responden ekstrem terhadap seruan tersebut. Pertama, kelompok masyarakat Muslim yang menerima begitu saja seruan Islam sebagai solusi
dan berpegang teguh pada makna literal warisan masa lalu. Bagi kelompok ini, kejayaan masa lalu mengandung kebenaran absolut, dan mereka percaya bahwa apa yang cocok untuk masyarakat Muslim pada zaman Nabi juga cocok untuk segala waktu dan tempat. Namun, apa yang mereka lakukan sekarang sudah terbukti mereka tidak mampu memberikan solusi aplikatif atas berbagai problem, sehingga lari dari kenyataan dan berpaling ke masa lalu. Perkembangan dan gagasan baru dianggap sebagai bid'ah yang harus dilenyapkan. Spektrum kelompok kedua menuju ke arah ekstrim yang lain. Mereka menyerukan sekularisme dan modernitas dan menolak kejayaan masa lalu sama sekali, termasuk Al-Quran sebagai bagian dari warisan tradisi yang hanya akan memabukkan masyarakat. Bagi mereka, ritual merupakan suatu gambaran obskuratisme, tetapi kenyataan kelompok ini pun gagal memenuhi janji-janjinya untuk memberikan modernitas kepada masyarakat. Berikut kita akan sebutkan beberapa contoh aplikatif dari pembacaan kontemporer yang dikembangkan Syahrul. Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa selalu acap kali menelusuri berbagai kemungkinan warisan makna dari kata-kata kunci dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran diwahyukan melalui proses yang dilukiskan, kadang-kadang dengan istilah izal dan kadang-kadang dengan tanzil. Kedua, kata ini acap kali diterjemahkan dengan pengertian sama, yakni diturunkannya ayat Al-Quran. Padahal menurut Syahrul, kedua tema itu menunjukkan proses yang berbeda. Tanzil memiliki suatu pengertian umum, injal tujuh kepada wahyu sebagai bahasa Arab dan ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu. Kedua ialah istilah kata umi yang sering diterjemahkan buta huruf untuk menggambarkan Nabi Muhammad. Menurut Syahrul, umi telah digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen sebelum Islam untuk menyebut orang-orang yang berada di luar agama mereka. Integritas teks Al-Quran dalam kesarjanaan Barat dan Muslim. Sejumlah sarjana Barat terkemuka telah melakukan kajian khusus terhadap Al-Quran dan bahkan sebagian menerjemahkannya ke dalam bahasa Eropa. Sarjana Inggris Montgomery Ward mencatat bahwa ketertarikan orang-orang Eropa terhadap Al-Quran dapat dilacak sejak abad ke-12 yang berawal dari sentimen untuk berhadapan dengan Islam secara intelektual. Di antara karya intelektual tersebut ialah terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Robert Keaton pada 1153. Pada 1649, Al-Quran pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Alexander Ross. Perkembangan studi Al-Quran di Barat berkembang pesat, terutama sejak abad ke-19 karena persentuhan intens dengan dunia timur. Puncaknya perkembangan persentuhan intens dengan dunia timur berada di tangan sarjana-sarjana yang juga tertarik dengan kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama di antara mereka adalah Gustav Well yang menulis tentang biografi Muhammad. Kemudian disusul Alois Spengler dan William Muir. Keduanya pernah bermukim di India. Theodor Nordberg, sarjana asal Jerman, menulis tentang asal-usul dan komposisi Al-Quran pada 1856. Membaca pikiran Al-Quran. Seiring kian internasional studi Al-Quran, baik di lingkungan sarjana Muslim maupun Barat, kita mempunyai satu tren untuk menguak pikiran Al-Quran tentang bermacam isu. Berbagai pendekatan digunakan untuk membaca pikiran Al-Quran. Gagasan tafsir holistik atau tematik,
yang diperkenalkan Fazlur Rahman dan Hasan Hanafi merupakan bagian dari upaya membuka ruang agar Al-Quran berbicara secara komprehensif menyangkut berbagai isu. Belakangan tren untuk menguat pikiran Al-Quran ini tidak lagi menyangkut tema-tema seperti manusia, alam, kenabian, dan wahyu, eskatologi, dan seharusnya bagaimana dibahas Rahman, tetapi juga menyentuh tasawuf Al-Quran tentang isu feminisme, spiritualisme, HAM, dan seterusnya. Respon semacam ini sangat umum kita dengar dengan manakala kita membicarakan tentang kajian-kajian barat tentang Islam, kendati pun sangat problematik. Asumsi ini diterima secara taken of granted. Agama hanya bisa dipahami oleh pemeluknya. Bila kita telusuri sikap suprematif atau merasa diri paling unggul sehingga tidak bisa dipahami orang lain, ini dapat dilacak pada kejayaan teks dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Warisan literatur Islam klasik memang bertumpuk-tumpuk dan berjilid-jilid, sehingga memunculkan dorongan psikologis untuk merasa serba cukup. Ditambah lagi, literatur klasik itu umumnya lahir saat Islam berada pada puncak kekuasaannya. Akibatnya, sikap suprematif itu menjawantah dalam dua hal, yakni merasa dirinya serba cukup dan menganggap pihak lain tidak mampu memahami kebesaran dirinya. Masuk ke bagian 2, yaitu menyoal otentisitas hadis, modernitas dan upaya retaking hadis. Problem paling sentral dan tak kunjung selesai didiskusikan terkait dengan hadis Nabi adalah persoalan otentisitas. Persoalan ini telah menyita perhatian ulama muslim sejak awal sejarah. Sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, isu tersebut kembali muncul di permukaan dan menjadi perdebatan hangat di kalangan pemikir muslim. Abad ke-19 Masehi merupakan periode di mana hegemoni barat bersentuhan dengan kemunduran masyarakat muslim sehingga melahirkan dua agenda sekaligus. Di satu sisi muncul kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai barat, dan di sisi lain berkembang tuntutan untuk merestorasi kejayaan Islam. Gugatan-gugatan baru untuk menyoal kejayaan masa lalu, utamanya dalam bidang hadis, memang muncul seiring dengan lahirnya modernisasi Islam. Namun, gerakan ini muncul tidak sekedar untuk membangunkan umat dari kelelapan taklid, melainkan sebagai respon terhadap tendensi revivalisme Islam yang hendak mengembalikan masa lalu untuk dihadirkan di zaman modern. Nuansa revivalisme semacam ini sangat menonjol terutama di kalangan ahli hadis yang bermaksud menghidupkan kembali hadis-hadis Nabi tanpa kritik yang memadai. Ahmad Khan dan Abduh. Tantangan paling serius terhadap hadis pada zaman modern pertama kali dilancarkan oleh pemikir British India Sri Ahmad Khan yang menolak hampir semua hadis sebagai tidak reliable. Ia sangat kritis terhadap metode kritik hadis yang dikembangkan ulama-ulama klasik, dan pada akhirnya dia meyakini bahwa hanya hadis yang terkait dengan urusan spiritualitas dan relevan bagi kaum muslimin kontemporer, sementara hadis yang menyangkut urusan duniawi bersifat tidak meningkat. Amanah dan otentisitas hadis. Muhammad Abdul tidak mengelaborasi sendiri pendapatnya tentang literatur hadis. Para murid dan pengikutnya menguraikan pandangannya, dan melalui karya-karya
merekalah diskusi keagamaan mulai berkembang. Muridnya yang paling terkenal adalah Muhammad Rashid Ridha, lahir di Suriah pada 1865. Ia bergabung dengan Abduh pada 1897. Ridha sangat berpengaruh pikiran Abduh setelah menelaah jurnal Al-Urwa Al-Mushqa yang diterbitkan oleh Abduh di Paris pada 1884 bersama Jamaluddin Afghani. Setidaknya di Mesir ia langsung bergabung dengan Abduh dan terus menjadi muridnya hingga wafatnya. Ridha juga mengusulkan penggunaan teori nasak atau abrogasi, yakni penghapusan satu teks oleh teks yang datang belakangan. Menurutnya hadis-hadis yang melarang penulisan muncul belakangan, sehingga bisa dikatakan menghapus hadis-hadis yang mengizinkan penulisan. Ia mengajukan dua alasan untuk memperkuat pendapatnya itu. Pertama, sebagai besar sahabat menolak untuk menulis hadis bahkan setelah wafatnya Nabi. Hal itu berarti bahwa hingga akhir hayat Nabi penulisan hadis dilarang. Kedua, seandainya penulisan hadis diizinkan di akhir hayat Nabi dan para sahabat melakukannya, maka pastilah banyak hadis mutawatir yang sampai kepada kita. Namun kenyataan tidaklah demikian. Otentisitas hadis dalam diskursus sarjana barat. Banyak sarjana barat menerima dengan berbagai reservasi asumsi validitas dan otentisitas hadis sebagai sumber historis yang dapat dipercaya. Namun bagi banyak sarjana barat lain, masalah otentisitas pada awal kemunculan materi-materi hadis menjadi isu yang telah dan masih memicu perdebatan hangat. Dengan kata lain, sebagaimana di kalangan muslim sendiri, masalah otentisitas hadis memunculkan perdebatan yang menggambarkan ketidaktunggalan pandangan sarjana barat. Kita dapat mengklasifikasikan diskursus yang berkembang di kalangan sarjana barat ke dalam 3 kelompok besar. Sejumlah sarjana memperlihatkan sikap skeptis dan penolakan terhadap keautentikan hadis sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi. Sebagian lain menerima dan mengembangkan teori tentang otentisitas hadis, dan terdapat kelompok ketiga yang mencoba menempuh jalan tengah antara penolakan dan penerimaan. Dalam bagian ini kita akan mendiskusikan 3 kelompok di atas. Kita akan ketegakkan metode kritik masing-masing kelompok dan tokoh-tokoh sentral yang mengembangkan teori tersebut. Kubu skeptisisme. Persoalan otentitas hadis merupakan isu yang tak pernah selesai diperdebatkan, baik sarjana muslim maupun non-muslim. Persoalan muncul diantaranya karena kumpulan-kumpulan hadis yang kita miliki saat ini ditulis pada sekitar abad ke-3 Hijriah. Sarjana-sarjana barat yang skeptis terhadap otentisitas hadis umumnya menyoal kevakuman selama minimal 2 abad sebelum hadis dikodifikasi. Apalagi mereka meneliti bahwa praktik menyediakan sanad terhadap hadis baru menjadi pada masa Azhari. Itu pun baru bersifat spesial karena pengaruh kontroversi politik dan teologi. Pencantuman sanad dilengkapi hingga ke zaman sahabat dan bahkan Nabi. Kozel dan hadis politik. Pada 1848, Well memperkirakan tidak banyak hadis yang terkumpul dalam Sahih Bukhari yang bisa dikategorikan sebagai hadis sahih atau otentik. Walaupun Bukhari menegaskan hanya 4.000 dan sekitar 600.000 hadisnya yang sahih. Will memperkirakan bahwa penelitian yang lebih cermat akan menyingkirkan separuh dari jumlah 4.000
itu. Penelitian Weil dilanjutkan oleh Alois Springer yang mengukuhkan kesimpulan Weil. Kemudian William Weir menambahkan dengan penelitiannya yang tertuang dalam bukunya Life of Mahomet. Syad dan hadis hukum. Tesis Gosling yang tertuang dalam Mohammedanist Student diterbitkan pada 1896, tidak mengalami perubahan dan penambahan secara signifikan hingga terbitnya buku Joseph Seth berjudul Origin of Mohammedan Jurisprudence pada 1950. Kendati Snatch memfokuskan kajiannya pada hadis-hadis hukum, namun dalam menganalisis rentetan sanad, Snatch mengembangkan apa yang ia disebut common link theory. Di lingkungan kesarjanaan Barat, Snatch dianggap telah meletakkan fondasi bagi penelitian hadis secara lebih radikal. Kontribusi Snatch terletak pada kepiawaiannya menelisik nokta-nokta hukum yang dipraktekkan khususnya pada zaman Umayyah yang di kemudian hari menjadi basis tatanan hukum. Kubu reaksionis terhadap skeptisisme. Teori dan metodologi yang dikembangkan oleh Gosling dan Snatch telah mengundang banyak komentar dan kritik. Hal itu tentu saja selain memperkaya tradisi intelektual Barat, juga memberikan arah perdebatan mengenai hadis. Pada umumnya, kritik terhadap karya Gosling dan Snatch bertumpu pada dua hal penting. Pertama, sejumlah sarjana Barat mencoba mengoreksi kesalahan pahaman mengenai penulisan hadis. Mereka yang tergolong dalam buku ini membantah tesis yang menyebutkan bahwa proses periwayatan hadis tidak dapat dipercaya karena tidak didasarkan pada sumber tertulis. Mereka mengajukan bukti-bukti bahwa para muhadis periode awal memiliki sumber tertulis. Kedua, masalah isnad. Mereka mencoba menjawab keraguan Snatch dengan menegaskan adanya sanad yang dapat dipercaya, sehingga tuduhan tentang fabrikasi hadis itu tidak berdasar. Abbott dan penulisan hadis. Nabia Abbott adalah sarjana Barat yang paling artikulatif menolak teori Gosling. Ia tergolong sarjana Barat yang begitu intens menggeluti studi Al-Quran dan hadis. Di antara karyanya monumentalkan adalah Student in Arabic Library Papers, Historical Context 1957 dan Studies in Arabic Library Papers 2, Quranic Controversy and Tradition 1967. Abbott menegaskan bahwa praktik penulisan hadis telah dilakukan sejak masa sahabat dan terus berlangsung hingga masa kodifikasi. Azami dan kritik terhadap Snatch. Abbott tidak menyinggung tesis Snatch, padahal kita tahu argumen Snatch diyakini telah menjadi basis penelitian sarjana-sarjana Barat mutakhir. Sejauh ini Muhammad Mustafa Azami dapat digolongkan sarjana hadis yang paling tajam mengkritik tesis Snatch. Azami memang tidak mungkin di Barat, melainkan di Timur Tengah. Namun karena kajian-kajiannya sangat bersentuhan dengan kesarjanaan Barat, maka kita akan mendiskusikan kritik-kritik Azami dalam bagian ini. Sebagaimana Abbott, Azami mulai argumennya dengan menegaskan bahwa aktivitas baca tulis telah dikenal luas pada zaman Nabi. Bahkan beliau sendiri sangat memberikan dorongan. Aktivitas baca tulis ini berlanjut hingga pemerintahan Umayyah. Azami bermaksud menegaskan bahwa hadis telah ditulis bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Kemudian ia mendaftar ratusan nama sahabat
tabi'in, dan ulama dari 150 tahun perkembangan Islam yang menurutnya telah menuliskan hadis. Kubu jalan tengah. Identitas perdebatan mengenai otentisitas hadis antara dua kubu di atas ternyata juga memunculkan tendensi baru dalam kesarjanaan barat, yakni mereka yang mengambil jalan tengah. Kubu ini memandang argumen yang dikemukakan kedua spektrum ekstrim antara penolakan dan penerimaan total tidak bisa diabaikan begitu saja. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahannya. Sejauh ini yang kita amati, mereka yang menempuh jalan tengah ini cukup signifikan. Kendati argumen mereka sangat beragam, namun tendensi apresiatif terhadap hasil jerih payah para peneliti sebelumnya sangat menonjol. Lebih dari itu, mereka berhasil mengajukan perspektif yang cukup jenius, tidak sekedar mengkombinasikan dua spektrum terdahulu. Pembelaan hadis, kritik yang salah alamat. Perbincangan tentang otentisitas hadis di lingkungan kesarjanaan Muslim dan Barat mengundang reaksi cukup keras dari ulama hadis ortodoks. Tuduhan yang paling sering dipergunjingkan bahwa para sarjana Muslim terpengaruh oleh kaum orientalis di mata ulama hadis ortodoks. Para orientalis memang bermaksud menghancurkan Islam dengan menyebarkan keraguan terhadap sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Benarkah para sarjana Muslim terpengaruh orientalisin? Sejauh yang kita amati dalam pembahasan terdahulu, tak bisa kita pungkiri sebagian pemikir Muslim mengalami persentuhan dengan orientalisme. Tetapi cukup alasan untuk memastikan bahwa gagasan mereka terpengaruh kaum orientalis. Ahmad Khan misalnya terbukti memberikan catatan-catatan kritis ketika menanggapi karya orientalis Liyamuir. Bahkan sejumlah pemikir Muslim dan Mesir dan subkontinen mengembangkan pemikiran kritis terhadap hadis tanpa persetujuan sama sekali, tanpa karya-karya orientalis. Masuk ke bagian terakhir, yaitu membongkar argumen kejumudan syariat. Menuju reformasi syariat, Islam pada awalnya datang sebagai suatu agama progresif dan revolusioner. Namun sejak zaman keterpakuan tekstual, ia berpaling menjadi alat untuk membatasi akal dan membekukan masyarakat. Setidaknya ada dua faktor penyebab kebuntuan itu. Pertama, munculnya suatu kelas masyarakat yang memonopoli agama dan mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk berbicara atas nama agama. Akibatnya mereka begitu leluasa mendikte wajah agama yang hendak diperkenalkan, termasuk menentukan pendapat mana dan siapa yang sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Kedua, kepercayaan yang dianut luas di kalangan kelas masyarakat, termasuk bahwa sumber dan teks keagamaan mempunyai aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang bersifat mengikat dan tak dapat ditambah apalagi diubah. Dalam perkembangannya, apa yang disebut prinsip dan rincian menjadi kabur, sehingga muncul argumen kemana-mana. Lebih dari itu, seiring dengan fenomena revivalisme, Islam mengejawantah dalam tuntutan penerapan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Argumen kemahasempurnaan syariat itu diperhadapkan dengan hukum konvensional Barat. Belakangan, aksi-aksi pembakaran buku fatwa kafir terhadap kaum intelektual yang menyuarakan keharusan penyegaran dalam tradisi keagamaan dikemas dengan slogan Islamisasi. Aspek-aspek kehidupan kaum muslim sebenarnya
tuntutan Islamisasi ini juga sejalan dengan arus kebangkitan komunalisme kultural yang mengancam pengaruh Barat dan cara berpakaian, selera musik, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Pendek kata, gerakan revivalisme yang didengungkan di dunia Islam adalah semacam tuntutan kembali ke jati diri, yakni bahwa umat Islam yang punya hukum sendiri yang cocok untuk segala waktu dan tempat. Islam, politik, dan agenda negara Islam. Dalam tiga dekade terakhir, Islam tampak menjadi kekuatan yang lebih variabel dalam politik dan masyarakat Muslim dari Afrika Utara dan Timur Tengah hingga Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara. Perhatian yang lebih besar terhadap ketaatan beragama, sholat, puasa, pakaian, dan haji dibarengi oleh pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Bank Islam, asuransi, takaful, sekolah, dan rumah sakit berlabel keislaman. Negara-negara Islam bermunculan di Irak, Pakistan, dan Sudan yang mengilhami menjamurnya gerakan-gerakan sosial dan politik berdimensikan agama. Islam telah menjadi fondasi revolusi di Iran dan menginspirasi tuntutan gerakan reformasi, perlawanan, dan oposisi banyak negara seperti Tunisia, Aljazair, Lebanon, Yordania, Mesir, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, dan Indonesia. Jika sebagaimana pemerintah dan penguasa Arab Saudi, Pakistan, Irak, dan Sudan kembali ke Islam, penguasa memperkuat legitimasi mereka dan membolisasi dukungan publik. Sebagian lain di Tunisia, Aljazair, dan Turki justru berupaya mengontrol atau menindas agama di ruang publik. Apa itu Islam politik? Dalam literatur politik modern, Islam politik dalam Islamisme digunakan sebagai arti sama. Dalam tulisan ini, saya menggunakan istilah Islam politik seperti didefinisikan Graham Fuller Wanwo, yang artinya kita menggunakan definisi ini selain karena netral dan tidak pejoratif, juga karena mencakup spektrum ekspansi Islam politik yang beragam, dari radikal ke moderat, kekerasan ke perdamaian, otoriter ke demokrat, dan tradisionalisme ke modern. Kita sengaja memilih istilah Islam politik, bukan Islam fundamentalis, walaupun keduanya sering kali digunakan secara bergantian. Ada aspek lain mengapa istilah fundamentalisme kurang tepat. Fundamentalisme menggadaikan restorasi, bentuk agama yang murni dan otentik, bersih dari distorsi dan campuran sejarah, serta deviasi kaum modernis. Transformasi Islam politik di Indonesia. Di Indonesia, perdebatan tentang masalah ini tidak seintens yang terjadi di Mesir, Pakistan, atau Turki. Di Mesir misalnya, polemik ini masih terus berlangsung baik dalam forum debat terbuka, diskusi publik, maupun penerbitan buku dan jurnal. Namun berbeda dengan negara-negara tersebut, Islam politik di Indonesia cenderung menganggap perdebatan itu telah tamat. Banyak pengamat mencatat, kendati kesalihan keagamaan bila diukur dengan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji, meningkat, namun pilihan-pilihan politik mereka cenderung sekuler. Hanya itu salah satunya terlihat dalam hasil 2 pemilu legislatif. Pasca lengsernya Pak Harto, masyarakat memilih Muslim cenderung memberikan suaranya kepada partai-partai yang komited dengan negara sekuler, bukan partai yang mengusung agenda negara Islam atau Piagam Jakarta. Radikalisme agama dan problem toleransi.
cita-cita mewujudkan perdamaian dunia semakin terasa muskil, terutama setelah banyak kalangan mengaitkan aksi kekerasan dengan agama. Kendati kekerasan dunia terjadi di mana-mana dan melibatkan semua agama besar, namun dunia barat kerap kali menghubungkan kekerasan dengan Islam melebihi agama lain. Islam menjadi begitu dekat jika tak boleh dikatakan inheren dengan kekerasan. Peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat 11 September 2001 semakin memperkuat stereotip tersebut dalam alam pikiran banyak penduduk dunia, khususnya Amerika. Radikalisme dan Islam modern. Tentu saja salah satu mengatakan bahwa kelompok-kelompok supremasi fanatik seperti Al-Qaeda dan organisasi-organisasi jihad saat ini akan berhasil mengisi kevakuman otoritas dalam Islam kontemporer. Kendati mereka bisa melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya, namun secara sosiologis dan intelektual kelompok-kelompok radikal tersebut tetap marginal dalam Islam. Mereka merupakan manifestasi ekstrim dari warisan intelektual dan teologi klasik yang konfirmatif di zaman modern ini. Dilema toleransi dalam Islam. Kalangan muslim radikal mengkonstruksi teologi inklusif dan intoleran. Mereka dengan membaca ayat-ayat Al-Quran secara terisolasi, seolah-olah maknanya transparan, sehingga pertimbangan ide-ide moral dan konteks historinya tidak relevan bagi penafsiran mereka. Pada kenyataannya, sesungguhnya mustahil untuk menganalisis ayat-ayat tersebut tanpa meletakkannya pada konteks daya dorong moral yang terkandung dalam peran-peran Al-Quran sendiri, merujuk pada nokta-nokta moral yang bersifat generik seperti kasih sayang, keadilan, keputusan, dan kebaikan. Al-Quran tidak mendefinisikan kategori-kategori tersebut, namun karena mengasumsikan bahwa para pembacanya telah memiliki ketulusan moral tertentu. Misalnya, Al-Quran berulang kali memerintahkan kaum muslim untuk berbuat baik. Al-Quran menggunakan kata ma'ruf untuk menyebut hal-hal yang baik. Ma'ruf berarti hal-hal yang telah diketahui orang secara luas. Ma'ruf dalam khusus Al-Quran merupakan bagian dari apa yang boleh disebut realitas hidup. Ia adalah produk dari pengalaman manusia dan dikontraksi oleh pemahaman normatif. Al-Quran menggunakan kata ihsan untuk menyebut kepatuhan. Kata insan secara liberal berarti bagus dan berkembang. Mungkin itu saja resuman dari buku yang saya baca, yaitu Tradisi Intelektual Islam karya Mun'im Syiri.